Salam, selamat malam bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja, teman-teman GPAA, Generasi Penggerak Amanat Agung. Apakah suara saya kedengaran jelas? Dengar. Jelas. Iya, oke. Coba semua berikan senyuman yang terbaik ya. Saya rindu lihat senyum teman-teman ini. Di antaranya ini ada Meboni, Kateri. Kateri sudah senyum yang paling manis ya. Mencerminkan kemuliaan Kristus. Kita semua, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan ya. Teman-teman alumni adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan sementara percayakan untuk memimpin di banyak tempat. Karena itu jangan lupa senyum. Senyum itu kepanjangannya semangat engkau nyatakan untuk mereka. Jadi senyum kan. Amsal 17 ayat yang ke-22 bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, senang bisa bertemu. Serasa kita ada di NTT, makanya kita ingat kepanjangan NTT, nyata tangan Tuhan. Ya, jadi malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu tema ya, tapi saya rindu kita lebih banyak diskusi. Teman-teman alumni adalah teman-teman yang Tuhan percayakan untuk memimpinnya, ada yang sementara sudah bekerja, ada yang belum bekerja, tetapi ada yang semangat melayani. Kita rindu sharing bersama tentang realita, iman, dan logika. Ya, nanti Kateri akan bantu share screen ya. Kateri akan bantu share screen bagi kita. Ya, terima kasih ya untuk banyak hal yang teman-teman kerjakan ya di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Karena itu, malam hari ini mungkin ada banyak yang berpikir apa sih realita, iman, dan logika. Ya ini saya baru buat ya tadi ya, saya belum buat secara spesifik, tapi ya semoga ini bisa menolong kita. Kalau teman-teman perhatikan gambar ini adalah gambar apa? Ada yang bisa tahu ini gambar apa? Karena waktu saya singkat, jadi saya tidak terlalu banyak bertanya di sesi ini karena sebentar akan ada Gambar air pertanyaan. laut. Air laut ya, betul ya. Ini sebenarnya gambaran tentang Laut Merah ya, atau Laut Teberau ya. Ya, tema kita hari ini diberikan realita, iman, dan logika. Coba Kak Teri bisa lanjut Kak. Ya, ayat firman Tuhan yang meneguhkan di dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai 14 ya, ini bicara tentang Firaun bertindak untuk penghabisan kali ya, untuk terakhir kali ya. Saya akan baca, tapi teman-teman akan perhatikan fokusnya saya hanya di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ya, saya akan bacakan ya. Dan mereka berkata kepada Musa, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikan hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang, dan untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Oke, Kak Teri bisa lanjut. Oke, realitanya kalau kita lihat di sini bahwa realitanya kita ini adalah orang-orang beriman. Ya, di situ Roma 10 ayat yang ke-17 ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Realitanya kita ini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan firman. Ya, iman kita kan harus berdasarkan objek iman yang benar, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Nah, namun logikanya, tidak semua orang itu beriman. Artinya tidak semua orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Pada bagian ini kita akan sama-sama belajar. Teman-teman, kita bisa tahu bahwa iman itu bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan juga pembacaan firman Tuhan, dan penganiayaan dan pencobaan ya. Jadi, oke Kak Teri bisa lanjut. Oke, apa sih realita? Realita saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa realita adalah hal yang nyata atau benar-benar ada. Contohnya COVID itu kita bisa tahu bahwa hal itu benar-benar ada. Memang kita tidak lihat, tapi dampaknya kita bisa rasakan. Dalam realita ada yang namanya melangkah keluar dari zona aman,
pesona iman atau memiliki sikap pasrah dan berserah diri. Dalam bacaan kita hari ini, orang Israel itu diperhadapkan dengan Laut Teberau. Mereka, kenyataannya mereka akan mati, kenyataannya. Tetapi realitanya mereka akan mati. Tetapi berbicara tentang logika, mereka sendiri berpikir dengan pemikiran mereka, kami lebih bagus tinggal di Mesir, menikmati makanan yang enak-enak di sana. Tetapi iman daripada Musa sendiri itu yang membawa keselamatan yang besar ya, karena kepercayaan Musa kepada Tuhan. Jadi ini berbicara tentang realita, situasi yang sementara terjadi, baik kemiskinan, baik itu COVID ataupun sakit penyakit, itu adalah realita yang sementara terjadi di bangsa kita. Jadi itu benar-benar ada. Apa sih yang kita lihat dari logika? Itu kan realita. Ya, logika ini kan berasal dari, saya ambil di di Google tadi ya. Logika itu berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu logika disebut dengan logike epistisme atau bahasa Latinnya logika sinte atau ilmu logika. Ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus dan tepat dan teratur. Ya, ini kalau kita berbicara tentang logika, itu sebenarnya berbicara tentang cara berpikir yang lurus ya, cara berpikir yang benar, cara berpikir yang lurus, dan cara berpikir yang teratur. Itu sih logika. Sedangkan kalau saya kasih gambar di sini, apa yang teman-teman bisa kasih gambaran ya? Oh sudah ya, sudah muncul di sini. Oke, enggak apa-apa. Kalau ada orang yang berpikir benar atau berpikir lurus, dia pasti berpikir, oh ini hanya sebuah pemandangan. Ini hanya sebuah pemandangan. Tetapi kalau ada juga logika yang berpikir salah ya, atau suka berasumsi. Kebanyakan daripada kita, hamba-hamba Tuhan, kadang kita suka berasumsi. Apa sih asumsi kita? Kita lihat gambar ini, bisa saja kita berasumsi salah. Karena itu di dalam logika kita harus benar-benar memiliki pola pikir yang benar, yang tepat, dan yang lurus, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang berbicara tentang iman ya. Ya, apa sih iman? Ibrani 11 ayat yang 1, ini bukanlah hal yang baru bagi kita semua. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, apakah iman itu? Iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Itu di dalam versi firman Allah yang hidup. Jadi iman itu sendiri, di dalam iman itu, kalau teman-teman belajar tentang iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman Tuhan yang adalah objek daripada iman. Ada yang namanya tindakan iman dan hasil daripada iman. Kalau baca dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai seterusnya itu berbicara tentang saksi-saksi iman. Ya, jadi gambaran tadi teman-teman sudah belajar tentang realita, kenyataan yang sementara terjadi di depan kita atau di hadapan kita saat ini. Berbicara tentang logika, berbicara tentang cara berpikir yang benar, yang lurus, yang teratur. Sedangkan berbicara tentang iman yang harus berdasarkan objek yang benar. Apakah objek itu? Objek kita adalah iman dan Tuhan dan firman-Nya. Ya, iman sangat berperan penting ya. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 katakan tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Memang jelas yang bisa menyelamatkan kita, iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Kepercayaan kita sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yohanes 15 ayat yang ke-5. Karena itu, pada bagian hari ini, sekarang ini kan ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan nanti teman-teman saya berikan kesempatan untuk ada di dalam kelompok, untuk sharing. Teman-teman bisa foto gambar ini saat ini. Ya, kondisinya begini. Saya cerita gambaran singkat tentang bangsa Israel yang akan menyeberangi Laut Teberau. Mereka dalam perjalanan dan mereka
berjumpa dengan Laut Teberau. Di depan ada musuh, di belakang ada musuh, ada tentara Israel yang hendak mengejar dan membunuh mereka. Ya, orang-orang Israel mereka berpikir dengan logika mereka bahwa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan lebih baik mereka tinggal di tanah Mesir dan mereka mendapatkan makanan yang enak, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ketika ada musuh dari belakang ada musuh, di depan ada Laut Teberau, di samping kiri kanan ada gunung, hal itu tidak melemahkan iman daripada Musa. Ya, apa yang Musa lakukan ketika mungkin di depan kita tidak ada jalan, di belakang tidak ada jalan, samping kiri kanan tidak ada jalan, Musa hanya bisa mengangkat kepala dan berdoa kepada Tuhan. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Sekarang pertanyaan untuk teman-teman diskusi, waktu saya akan kasih 5 menit ya. Apakah iman bertentangan dengan logika? Silakan teman-teman sharing di dalam kelompok. Yang kedua, di mana dalam cerita ini kita bisa melihat antara perbedaan realita, iman, dan logika.